Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita bahas lagi ya keluarga Joko Widodo ini, mantan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2024 ya, 10 tahun ya, mulai 2014 sampai 2024. Dan kekayaannya coba kita bahas ya, keluarganya. Jadi Usus Kaesang ini ya dia mendirikan ya ini 13 gurita bisnis. Kaesang Pangarep ya, Sang Pisang, usaha pisang nugget berdiri 2017 ya, bapaknya sudah menjadi presiden. Sang Javas, usaha di bidang fashion dengan menjual produk kaos sablon. Trust Official, usaha di bidang fashion yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Let's Toast, usaha kuliner, roti bakar dan sudah ada 6 cabang di Jakarta. Mangkokku, usaha restoran bekerja sama dengan Chef Arnold. Ya, terus lagi ada Madang Indonesia, usaha aplikasi jual beli makanan khas rumahan. Home Pimpa Games, usaha bergerak dalam bidang permainan dan hiburan. Enigma Champ, usaha pelatihan programming yang mempelajari ilmu IT. Terus ada Ternak Lele sebagai pemasok di berbagai pasar Indonesia. Ternak Kopi, usaha yang bergerak di bidang produksi kopi. Yang Ayam, usaha bidang kuliner yang mengusung ayam goreng tepung. Siap Mas, usaha makanan dan minuman ringan untuk minimarket. Terus Kerjaholic, usaha membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan ya. Jadi ini gurita bisnisnya ini ya, semua perusahaannya ini didirikan sejak 2017 ya, ketika orang tuanya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Jadi pertanyaan masyarakat wajar, kok bisa 13 perusahaan ini atau 13 gurita bisnis Kaesang ini dia mendadak ada ketika bapaknya menjadi presiden. Ini kan pertanyaan publik yang ini ya, yang sangat logis. Belum lagi terkait dia dengan pembelian saham Persis, Solo, Bali United yang 90 miliar lebih nih. Ada 3 yang kali 90 miliar itu kita bacakan beritanya itu ada 270 miliar berarti uangnya dalam rentang waktu pendirian 2017 sampai 2024 ya, orang tuanya menjabat. Ini kan menjadi pertanyaan publik ya kepada anak-anak pejabat, anak-anak presiden, kalau tiba-tiba bapaknya menjabat terus orang ini langsung ahli dalam membuat perusahaan. Dan ini kan ada laporan KPK kepada dirinya ya, bahwa pembelian saham 90 miliar lebih itu dari mana uangnya kan gitu kan. Tetapi KPK ya tidak berani atau tidak bisa menindaklanjuti ya, padahal sudah ada aduan ke KPK. Inilah yang kita sayangkan ya, untuk para anak-anak pejabat di Indonesia ini, khususnya anak presiden, harusnya utamakan transparansi. Ya panggil, verifikasi ya, interogasi, benar nggak itu uangnya ada dan dari mana? Libatkan PPATK. Apakah benar uang pembelian saham tersebut itu berasal dari 13 gurita bisnisnya ini kan gitu? Apakah menguntungkan? Berapa hasilnya? Berapa input dan output flow dari cashnya kan setiap perusahaan ini? Masuk akal nggak untuk membeli saham yang ratusan miliar itu kan? Tetapi KPK sampai sekarang masih mandul ya. Hanya karena dia anak presiden harusnya tempatkan seperti manusia biasa. Sama seperti kasus penyuapan izin tambang ya. Abdul Ghani itu sebagai mantan gubernur Maluku Utara sudah menyebutkan Kahiyang Ayu itu sebagai kode Blok Medan gitu. Tapi tetap saja KPK tidak berani menyentuh keluarga dari Joko Widodo ini ya. Nah inilah distribusi per tahun ya, bisnis dari Gibran, Raka Buming dan Kaesang Pangarep ya. Ini 2009
PT Rakabu Sejahtera 2010 Cilipari, ya 2015. Nah ini setelah bapaknya menjadi presiden ya 2014. Markobar Pasta Buntel Cakardir. 2016 muncul lagi perusahaan baru ya, e-color ya, PT e-color, iColor Digital Indonesia, jasa reparasi produk keluaran Apple, Momik. 2016 ini sudah bapaknya jadi presiden. 2017 juga tugas negara bos, menjual produk jas hujan, Home Pimpa Games, Sang Pisang, Sang Javas, Madang ya, ini 2017. Jadi banyak sekali perusahaan mereka setelah orang tuanya menjadi presiden. Ini kan ada apa ya, wajar untuk dicurigai oleh masyarakat. 2018 Kerjaholik, Gola, PT Sangkadir Indonesia, PT Martaba Anak Indonesia ya. 2019 juga ini Mangkoku, Ternak Kopi, Siap Mas, Enigma Camp, PT Wadah Masa Depan, Yang Ayam, PT Harapan Bangsa Kita, Garam. Oke, itulah ya. Jadi mulai 2015, 16, 17, 18, 19 banyak sekali perusahaan yang mereka dirikan pada saat orang tuanya menjadi presiden. Apakah benar kemampuan berusahanya tiba-tiba hebat ya ketika bapaknya sudah jadi presiden ya? Itu kan pertanyaan publik yang harus dijawab oleh KPK ya. Kekayaan dinasti politik Jokowi ya. Harta Joko Widodo 82,4 miliar. Terus Gibran Rakabumi 26 miliar. Ini Kaisang Pangarep, Ketua PSI belum tersedia, Bobi Nasution 55, Anwar Usman 33,5 miliar. Nah, pertanyaannya dengan harta cuma begini, banyak ya perusahaan yang bisa didirikan ya, itu perlu ditelisik oleh KPK sebenarnya ya. Terus sebelumnya juga ya, Kaisang ini diduga apa ya, penggunaan jet pribadi yang merupakan bentuk gratifikasi ya, tetapi diperiksa tetapi tidak ada tindak lanjutnya ya, karena bisa jadi penyuapan itu bukan ke orang tuanya tetapi ke anaknya ya. Memberikan fasilitas jet pribadi pun bisa merupakan bentuk gratifikasi harusnya gitu ya, tetapi tidak ada tindak lanjut ya. Kaisang dan Erina istrinya gunakan jet pribadi hanya untuk penerbangan ke AS, tapi saat kembali ke Indonesia pakai pesawat maskapai komersial. Inilah dia apanya, kronologinya ya. Kaisang Pangarep klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi. Dikatakan di sini, kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, tetapi kan Anda adalah anak dari Joko Widodo ya. Jadi gratifikasi itu bisa jadi bukan lewat Joko Widodo sebagai presiden, tetapi lewat anaknya, mantunya, iparnya, dan segala macam ya. Banyak yang bisa dilakukan oleh para penyuap ya. Saya mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang menumpang, atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya ya, alasannya nebeng ya, nebeng. Oke, nebengers. Nah inilah seputar Kaisang Pangarep ya. Ada 13 gurita bisnis yang didirikan ketika bapaknya menjadi presiden Indonesia. Wajar ya, ada yang melaporkan ya. Contoh di berita ini ini di Kompas ya. Ini pembelian saham 92 miliar yang bikin Kaisang dilaporkan ke KPK ya. Wajar ya, tiba-tiba punya 92 miliar, berarti cash itu ya. Pembelian saham itu ya, 92 miliar. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan melakukan praktek KKN. Pelapor yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola oleh kedua putra Jokowi tersebut ya. Padahal gampang sekali ya, PPATK terjun, selesai ini masalah. Masalahnya adalah mau atau tidak mau KPK menindaklanjuti ini kan. Dalam laporannya, Ubaidillah Badrun menyebut relasi bisnis anak-anak Presiden RI juga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang. Menurut dia, dalam dugaan kasus pencucian uang, perusahaan milik Kaisang yang relatif masih sangat baru, namun justru mendapat pendanaan dengan angka fantastis
dari sebuah perusahaan Ventura. Ya itulah ya, gratifikasi bisa jadi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat anaknya. Itu sangat masuk akal lah. Ya, tidak lewat bapaknya, anaknya, ya, putrinya, putranya, iparnya, pamannya, ya, bisa banyak cara menuju Roma. Hal lain yang disoroti pelapor adalah pembelian saham di sebuah perusahaan dengan nilai transaksi 92 miliar. Ya. 92 miliar ya, punya uang untuk beli saham nih, Kaisang Pangarep. Seperti diketahui pada November tahun lalu, Kaisang Pangarep memang tercatat sempat memborong saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk PMMP, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Ya, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), total saham yang dibeli Kaisang Pangarep ya ini 188,24 juta lembar saham, atau sekitar 8% dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Apabila mengacu pada harga saham PMMP per lembarnya Rp490, maka nilai transaksinya cukup mencengangkan, yakni mencapai 92,2 miliar ya. Sangat fantastis untuk orang yang baru mendirikan perusahaan sejak 2017, langsung punya uang sebegini ya, beli saham. Ini kan PPATK gampang ya, menjejak uang ini dari mana sebenarnya. Ya, kalau mau, ya, kalau berani ya, banyak sekali institusi negara ini hanya duduk-duduk ya, ketika dilaporkan ya, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak dinasti politik ini, dia lebih memilih diam daripada mungkin jabatannya terkorbankan ya. Dia lebih memilih mengamankan jabatannya daripada berpihak pada rakyat ya. Tinggal tanyakan, cek ya jawabannya Kaisang ini ya, cek dengan PPATK, aliran dananya dari perusahaannya itu masuk akal nggak dia membeli 92,2 miliar ini kan. Tentu transaksi itu tercatat kan di perusahaannya. Kami menyambut baik dengan adanya kerjasama strategis ini untuk meningkatkan penetrasi pasar lokal perseroan, khususnya pada sektor UMKM ya. Jadi intinya uangnya Kaisang Pangarep ini banyak sekali, 92,2 miliar memborong 188,24 juta lembar saham di PT PMMP ya. Nah, ini satu kasus yang yang ditenggarai atau dicurigai dari mana uang orang ini kan gitu kan. Karena apa? Ya kalau dia bapaknya nggak presiden ya nggak masalah gitu kan. Ini kan kebetulan bapaknya presiden, terus tiba-tiba punya uang sebanyak itu ya. Terus berikutnya, harta Kaisang setelah beli saham Persis Solo 92 miliar ditaksir lebih kaya dari Presiden Jokowi. Jadi tadi aja untuk saham untuk membeli saham PT PMMP itu 92,2 miliar. Ini juga dia beli saham Persis Solo 92 miliar juga ya. Berarti totalnya sudah berapa tuh? 180-an miliar uangnya ya, sudah termasuk 1.000 orang terkaya di Indonesia mungkin ya. 92 miliar ya. Hartanya lebih tinggi, lebih kaya daripada Presiden Joko Widodo sendiri ya. Tadi berapa itu? Saham 82,4 miliar gitu ya. Apakah benar Kaisang ini bisa lebih kaya dari bapaknya dalam sekejap ya, dalam 2017 sampai 2024 ya, hanya dalam 7 tahun ya, membeli saham PT PMMP 92 miliar, Persis Solo 92 miliar, 180 miliar, lebih kaya orang ini ya daripada bapaknya. Informasi seputar harta Kaisang Pangarep tengah disorot setelah putra Presiden Jokowi itu membeli saham klub bola Persis Solo senilai 92 miliar. Nominal fantastis saat beli saham Persis Solo itu membuat banyak orang menduga Kaisang lebih kaya dari Presiden Jokowi. Belum lama ini kekayaan anak-anak Presiden Jokowi tengah menjadi sorotan. Ya, bermula setelah Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli ya almarhum beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Ya, kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat hingga emak-emak. Selain itu tampak pula pengamat politik, dosen UNJ Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Ya.
Jadi itulah ya. Jadi ya intinya begini, dari mana kan PPATK bisa menjawab, KPK bisa menjawab, tapi kok kenapa nggak ada responnya? Kan KPK bukan komisi apa itu? Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan komisi perlindungan keluarga ya, bukan milik kekeluargaan, tetapi milik rakyat kan KPK itu. Ya jawablah gitu loh. Ya, jangan didiamkan itu laporan itu. Ya jawab aja. Ya kami sudah memanggil Kaisang Pangarep. Terus kami sudah cek dengan dari apanya ya, aliran dananya lewat PPATK, dan memang uangnya banyak dari ini ya, 13 gurita bisnisnya itu kan begitu kalau benar kan. Kalau KPK memang apa namanya bekerja untuk rakyat, ya lakukan tugas-tugas kerakyatan, bukan tugas-tugas kekeluargaan ya. Terus berikutnya ada juga ini dari si NBC ya. Berita bukan Peter Tanuri. Ini dia penjual bola Rp 99 miliar ke Kaisang. Nah, tadi 92, 184 miliar. Terus ditambah lagi 99 ini 280 miliar lah ya, 283 miliar uangnya dalam sekejap 7 tahun mendirikan usaha itu ya, mulai Sang Pisang 2017 dan lainnya, 12 bisnis lainnya. Ini kan perlu dijadikan apa ya? Ya kalau kita memang hukum adalah panglima, ya jawab aja gitu loh. Periksa KPK, jangan didiamkan gitu loh. Makin lama rakyat memandang Anda itu nggak ada gunanya kalian KPK itu, karena ya ketika berkaitan dengan dinasti politik, keluarga dinasti politik, Anda bungkam gitu loh. Terus kami harus bayar kalian gitu tiap bulan. Berapa triliun kalian gajian? Ya, satu tahun itu 1 triliun berapa itu dana untuk KPK itu. Tapi kalau untuk begini, kenapa bungkam? Ya lakukan tugas-tugas kalian siapapun itu kan. Ya, tetapi kita pesimis karena ketuanya aja adalah jenderal polisi aktif ya, yang bisa di remote control oleh Listio Sigit Prabowo ya. Inilah bukan Peter 99 miliar lagi ya, tiga saham perusahaan besar ya. Salah satu pemegang saham emiten klub sepak bola asal Gianyar, Bali United atau PT Bali Bintang Sejahtera Bola, Miranda, melepas saham kepemilikan sahamnya. Dalam dokumen yang disampaikan Miranda di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Miranda melepas sebanyak 300 juta saham bola di harga Rp330 per saham atau setara 99 miliar. Transaksi tersebut sudah dilakukan pada 16 Februari 2021. Tujuan transaksi untuk realisasi investasi dengan status kepemilikan langsung, kata Miranda, dikutip Senin di 1 Maret 2021. Dengan demikian, jumlah kepemilikan saham Miranda berkurang dari sebelumnya sebanyak 314,84 juta atau setara 5,25% menjadi hanya 14,84 juta lembar saja atau sebesar 0,3%. Spekulasi pembeli saham bola ini kemudian tertuju pada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Baru-baru ini Kaisang menemui pemilik Bali United, Peter Tanuri. Kaisang, sang pengusaha pisang itu, dikabarkan membeli saham klub dengan julukan Serdadu Tridatu tersebut. Isu itu meluas setelah dia mengunggah foto bersamaan dengan pemilik klub berjuluk Serdadu Tridatu itu, Peter Tanuri. Deal ya Bali United, tulis Kaisang dalam keterangan fotonya itu. Tak hanya di Instagram, Kaisang juga memamerkan foto dengan Peter di akun Twitter. Dalam foto itu, Peter Tanuri memberikan kaos dalam kemasan khusus dengan nama punggung Kaisang dan bernomor 1. Nama cuitan foto yang dituliskan Kaisang lebih singkat loh, Bali United. Ya, nah inilah ya, jadi diduga ya mereka masih belum terbuka ini ya, 99 miliar ini Kaisang atau apa, tetapi di situ banyak orang mencurigai ya Gianyar Kaisang Pangarep ini juga membeli saham 99 miliar ya, saham dari Bali United ya, seperti tertuang dalam berita CNBC ini ya. Jadi itulah dinasti politik
kekayaan gurita bisnis dari dinasti politik Joko Widodo ya. Ya wajar rakyat mempertanyakan uang dari mana itu. Kok tiba-tiba anak-anaknya semua jadi pengusaha. Ya, terutama Kaisang ini 13 bisnisnya didirikan semenjak bapaknya menjadi presiden. Terus membeli saham PT PMMP 92 miliar. Membeli saham Persis Solo 92 miliar. Terus membeli Bali United 99 miliar ya. Jadi total itu 280-an miliar. Masuk akal tidak dari bisnis semacam ini yang didirikan saat bapaknya menjadi presiden? Inilah makanya KPK ya, sebelum kredibilitas kalian terdowngrade ya, menjadi nol di mata publik ya, supaya kalian tidak dilabel menjadi Komisi Perlindungan Keluarga ya, ya lakukan tugas-tugas kalian gitu loh. Kan ada laporan itu, ya tindak lanjutilah gitu loh. Katanya kemarin kalau laporkan, ketika dilaporkan diam, kan sama aja itu ya. Ya, pada saat Presiden Joko Widodo dilabel atau diberikan ganjaran presiden terkorup, pemimpin terkorup sedunia, nomor berapa itu? Nomor 3 versi OCCRP. Mana buktinya? Katanya ketua KPK itu ketika masyarakat melaporkan pun didiamkan juga ya, gitu loh ya. Jadi ini perlu kalian sebelum kredibilitas kalian KPK dianggap tidak ada, dianggap angin lalu ya, karena kalian itu bukan institusi politik kan, institusi penegakan hukum ya, bukan institusi keluarga yang kerjaannya kekeluargaan, melindungi keluarga A, B, C, D. Kan begitu, lakukan tugas kalian sebelum ya kalian pengangguran ya. Karena rakyat akan menuntut kalian dibubarkan saja kalau hanya untuk menjadi perlindungan keluarga tertentu ya. Lakukan tugas kalian sebelum rakyat meminta kalian bubar. Banyak sekali institusi negara ini yang kerjaannya nol tetapi makan uang rakyat terus, digaji terus setiap bulan ya. Bertriliun-triliun gaji kalian per tahun itu, tapi rakyat mendapatkan apa dengan adanya kalian? Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!